Raja Madra, bawa keretanya keluar. Tarik roda itu keluar dari tanah. Itu bukan tugasku. Aku ini hanya dihukum untuk menjadi kusirmu. Maka aku mengendari keretamu. Tapi sebenarnya aku bukan pelayanmu. Aku adalah Raja Madra. Dan berlutut di tanah untuk mengangkat roda adalah menghina aku. Tugas dari seorang manusia tidak bisa membuat dia jadi besar atau kecil. Perilaku manusialah membuat dia jadi besar atau kecil. Aku tidak membutuhkan bantuanmu sekarang, Raja Madra. Aku adalah anak seorang kusir. Putra seorang kusir. Aku sudah terbiasa dengan kereta sejak masih kecil. Dan roda kereta ini hanya menjadi mainan untukku. Dan aku masih ingat hari-hari masa kecilku. Panglima Karna. Beberapa saat yang lalu, kau telah menantang Arjuna untuk bertempur dengan berdiri di atas tanah. Sekarang Arjuna, terimalah tantangan itu di sini. Madawa, dia tidak punya senjata. Jadi, aku tidak bisa menyerang orang yang tidak bersenjata. Inilah waktu yang tepat untuk menyelesaikan perang Partha. Selama Raja Anggakarna masih memiliki busur di tangannya, maka mengalahkannya akan sangat sulit. Dia tidak akan bisa memberikan kemenangan kepada temannya Duryudana. Tapi bagaimanapun juga, dia harus kalah untuk beberapa waktu. Itulah kenapa membunuhnya harus dilakukan saat ini. Jangan menyerahkan kebenaran, Basudewa. Biarkan aku mengeluarkan roda kereta ini. Setelah itu, aku akan bertarung dengan Arjuna secara jujur. Dan menggunakan kata-katamu sebagai senjata. Kau bisa menghina seorang wanita begitu rendah dan mengabaikan kebenaran Raja Anggakarna. Bagaimana bisa kau bicara soal kehormatan? Seorang wanita yang punya hubungan dengan 5 pria sekaligus, itu sama dengan wanita penghibur.
sebentar lagi matahari akan terbenam. Setelah mengambil sumpah ini, tidak pantas bila seorang kesatria merasa ragu, Partha. Bidikan panahmu. Arjuna! Aku selalu membiarkan kebenaran hidup. Aku selalu meminta pertarungan yang adil denganmu. Biarkan aku mengeluarkan roda kereta ini. Biarkan aku menjadi seorang kesatria. Sekali lagi biarkan aku memegang panahku. Kau jangan menunda lagi, Partha. Angkat busurmu. Jangan melakukan ketidakbenaran, Arjuna. Jika kau melakukan ketidakbenaran, maka aku akan melakukannya juga. Aku akan menggunakan Brahmastra di sini. Dengan ledakannya nanti, seluruh pasukan Kuru, setiap pria, wanita, bahkan binatang pun akan menjadi abu. Bidikan panahmu. Aku akan menggunakan Brahmastra, Arjuna. Raja Anggakarna telah melupakan pengetahuannya. Hanya pada saat bahaya saja dia akan melupakan pengetahuannya, Partha. Jika bahaya bisa dia hindari, maka dia akan bisa memanggil kembali pengetahuannya. Inilah waktu yang sangat tepat untuk menghabisi Raja Anggakarna. Hentikan, Arjuna. Jika kau kesatria sejati, kau tidak akan pernah menyerang prajurit yang tidak bersenjata. Ingatlah saat-saat terakhir dari Abhimanyu, Raja Anggakarna. Ketika Abhimanyu mati, dia juga tidak memegang senjata ataupun tetesan darah yang ada di tubuhnya. Tapi kau tetap saja menghabisinya, Raja Anggakarna. Aku menghabisi Abhimanyu demi untuk menghilangkan
penderitaannya pada saat itu, Basudewa. Dan siapa yang membuatnya menderita, Raja Angga? Temanmu itu, sekutumu, menyiksa seorang anak selama 6 jam penuh. Dan kau tetap diam, Raja Angga. Bahkan kau pun sudah melupakan kebenaran. Bagaimanapun aku memberimu kesempatan. Matahari akan terbenam 30 menit lagi, Raja Angga. Jadi, jika kau tidak memanggil pengetahuanmu dalam 15 menit lagi, maka dalam 15 menit berikutnya, aku akan membunuhmu dengan senjataku ini, Raja Angga. Apa ini terjadi padaku, Begawan Parasurama? Pengetahuanku, kemampuanku, kenapa semua menjauh dariku? Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa ini terjadi, Begawan Parasurama? Raja Angga Karna. Cobalah kau ingat kata-kata Begawan Parasurama sebelumnya. Pergilah karena akan ada titik dalam hidupmu. Saat ini akan menjadi peristiwa terbesar dalam ujian hidupmu. Dan saat itu juga, ilmumu akan pergi darimu.